Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Munawar dari kelas 1A NIM 22SP620. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dengan makna yang benar dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap umat manusia. Adapun fungsi utama Al-Quran dibagi tiga, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai huda atau petunjuk. Artinya Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa adanya tawar-menawar. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai bayinat atau penjelas. Artinya Al-Quran berfungsi memberikan penjelasan tentang apa-apa yang dipertanyakan manusia. Dan pada fungsi bayinat dijadikan rujukan semua peraturan yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, yakni Al-Quran sebagai furqan atau pembeda antara hak yang batil, antara muslim dan tidak muslim, antara nilai yang diyakini benar oleh orang mukmin dan nilai yang diyakini yang dipegang oleh orang kufur. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna. Al-Quran bersifat dinamis, benar dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah bahwa Al-Quran berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Tidak ditentukan kepada umat tertentu atau zaman tertentu saja. Al-Quran bersifat benar. Al-Quran mengambil kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sementara Al-Quran bersifat mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta akan tidak terbantahkan. Isi Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu yang pertama tauhid atau mengesahkan Allah, kedua ibadah yaitu menjelaskan besar cara beribadah kepada Allah, yang ketiga janji serta ancaman, yang keempat jalan mencapai kebangkitan dunia dan akhirat, dan yang terakhir adalah kisah dan cerita Islam. Sumber ajaran Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Menurut bahasa, Al-Hadis mempunyai beberapa arti. Yang pertama yaitu jadid yang artinya baru, kedua qadir yang artinya dekat, yang ketiga kabar yang artinya berita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala berita yang bersumber dari baginda Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan dari Nabi Muhammad. Adapun fungsi al-hadis sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.